Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Masyarul muslimin, para sahabat catatan fikih dimanapun kita semuanya berada, alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada kesempatan yang mulia ini. Semoga senantiasa selalu berada dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kata, marilah kita semua saling memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam curah rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa bersua kembali di channel yang satu ini, di catatan fikih. Dan kemudian salawat beriring salam marilah senantiasa kita sanjung sajikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia kepada terang benderangnya ilmu pengetahuan, dan melalui wahyu yang diberikan kepada beliau pula kita telah mengenal bagaimana yang namanya bacaan dan bagaimana yang namanya dengan tulisan. Jadi para sahabat catatan fikih semua, dalam banyak ayat Allah Ta'ala memang telah mengatakan, telah menganjurkan bagi kita semua, terutama untuk mentadabburi ataupun merenungi seluruh tanda-tanda alam, sehingga dengan mentadabburi tanda-tanda tersebut kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat pertama, pada surat pertama yang Allah Ta'ala turunkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ Allah Ta'ala telah menekankan pada kita mengenai pentingnya membaca. Jadi bacaan di sini pun bukan hanya sekedar bacaan terhadap apa yang tertulis, juga bacaan-bacaan terhadap hal-hal yang tidak tertulis. Dan bacaan yang tidak tertulis jauh lebih banyak ketimbang bacaan-bacaan yang tertulis. Sebagaimana Nabi SAW juga pernah bersabda, misalkan dalam sebuah hadis, kafal mauta wa'ida, memadailah kematian ini menjadi sebuah pelajaran. Jadi pelajaran apa? Ya, tentu saja kalau kita lihat ada orang meninggal, tidak ada tulisan apa-apa pada orang meninggal. Tapi di situ Rasulullah SAW mengatakan bahwa terdapat pelajaran bagi kita yang masih hidup terhadap orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya, salah satu pelajaran pentingnya bahwa kita semua akan merasakan yang namanya mati, dan kita pun juga akan juga seperti itu. Sehingga ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala menghirup udara, sehingga lakukanlah aktivitas ubudiah padanya dengan sebaik-baik mungkin. Jadi para sahabat catatan fikih semuanya, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai penting nggak sih menulis, dan apakah kita semuanya harus menjadi seorang penulis, ataupun pertanyaan selanjutnya, menjadi seorang penulis ini susah nggak? Jadi sebetulnya kan, untuk menulis tentu saja kita harus membaca terlebih dahulu, baik bacaan berupa tulisan-tulisan ataupun bacaan-bacaan yang tak tertulis. Karena kita tidak mungkin menuangkan sesuatu jika tidak ada isi pada diri kita sendiri. Sehingga mestilah jika kita ingin menulis sesuatu, maka penting untuk mengisi diri kita dengan berbagai macam pengetahuan-pengetahuan, sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut kita mampu membuat tulisan-tulisan, sehingga akan omong kosong rasanya ketika kita mau menulis, tapi kita sendiri tidak pernah membaca. Karena tidak mungkin kita menulis sesuatu jika memang kita belum pernah membaca sesuatu. Karena kenapa? Tidak ada isi yang bakal bisa kita tuangkan. Dan kira-kira apa pentingnya menulis? Dalam sebuah hadis Nabi SAW juga pernah bersabda, qayyidul ilma bil kalam, ikatlah pengetahuan dengan kalam, dengan pena. Ikatlah pengetahuan dengan menulisnya, dengan pena. Jadi yang namanya pengetahuan ini
kita dokumentasikan dengan menulis. Sebab bisa dibayangkan apa jadinya ketika tidak ada tulisan, maka akan musnahlah berbagai macam peradaban-peradaban. Dan peradaban yang ada sekarang ini tak mungkin ada jika tidak ada tulisan orang-orang terdahulu. Kita tidak akan mengetahui apa yang terjadi di zaman dahulu, apa ilmu-ilmu orang yang terdahulu, jika mereka tidak mendokumentasikannya di dalam bentuk tulisan-tulisan, dalam karya-karya, dalam kitab-kitab yang telah mereka tulis. Dan saat kita membuka lembaran-lembaran sejarah Islam, ada banyak sekali ulama-ulama terdahulu yang membuat tulisan karya-karya yang luar biasa, yang bahkan tulisan-tulisan mereka terbukukan dalam berbagai macam jilid yang sangat besar sekali. Sebagai contoh, pernah saya baca dalam sebuah buku karya Tamim Ansari dari Puncak Baghdad. Dari buku tersebut Tamim Ansari menjelaskan bahwa Imam At-Tabari, jadi Imam At-Tabari ini, beliau adalah seorang mufassir, punya karya tafsir yang sangat luar biasa, yaitu tafsir At-Tabari. Jadi oleh Imam At-Tabari ini, beliau setiap harinya menulis sebanyak 40 lembar halaman berdasarkan bentuk kertas pada masa itu tentu saja. Jadi kebiasaan beliau menulis setiap hari sebanyak 40 lembar halaman ini beliau rutinkan selama 40 tahun lamanya. Sehingga bisa dibayangkan setiap harinya menulis sebanyak 40 lembar, dan itu dirutinkan selama 40 tahun, pasti menjadi sebuah karya yang luar biasa. Dan memang terbukti kitab tafsir At-Tabari karya beliau ini merupakan sebuah kitab tafsir yang sangat fenomenal, dengan jilid yang sangat besar sekali, karena memang beliau sangat rutin menulis, sehingga menghasilkan karya yang luar biasa. Demikian lagi kita lihat juga seperti Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ataupun kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau pun juga mempunyai sebuah karya tulis, dan dengan karya tulis inilah beliau dikenal sebagai orang pertama yang menggagas ilmu usul fikih. Sementara ulama-ulama terdahulu sebelum Imam Asy-Syafi'i, mereka semua juga sudah punya ilmu usul fikih, namun belum membukukannya sebagaimana Imam Syafi'i. Jadi oleh Imam Asy-Syafi'i, pengetahuan beliau tentang masalah ilmu usul fikih beliau bukukan dalam kitab yang bernama Ar-Risalah. Jadi dengan kitab Ar-Risalah inilah kita bisa mengetahui bagaimana usul fikihnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan kemudian beliau juga punya kitab yang sangat fenomenal, kitab yang merupakan kitab induknya mazhab Syafi'i. Jadi dengan adanya beliau membuat tulisan, maka kita hari ini dapat mengetahui bagaimana seluk-beluknya mazhab Syafi'i. Dan beliau dianggap sebagai tokoh utama yang menggagas ilmu usul fikih, karena beliau adalah orang pertama yang membukukannya. Makanya penting sekali kita menulis. Dengan adanya engkau menulis, maka engkau ada. Sehingga jika kita ingin selalu kekal abadi, maka teruslah menulis. Dan kemudian lagi kita juga melihat ulama-ulama yang lain, misalkan seperti Imam An-Nawawi. Beliau juga punya karya yang sangat luar biasa, yaitu kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi kitab Majmu' Syarah Muhadzab ini pun juga sangat luar biasa sekali. Yang pertama kitab dari segi nama, Majmu' ini artinya kumpulan-kumpulan. Jadi secara nama memang sudah besar, dan jilidnya pun juga sangat banyak sekali, ada sekitar 20-an jilid. Namun yang uniknya kan, kitab Majmu' ini merupakan karya yang beliau syarah, merupakan kitab syarahan Majmu' Syarah Muhadzab. Jadi asal usul kenapa lahirnya kitab Majmu' ini, beliau mensyarah kitab Al-Muhadzab karya Imam Asy-Syirazi. Jadi kitab Imam Asy-Syirazi ini sebetulnya tidak tebal-tebal banget, hanya sekitar 100 lembar halaman. Namun di tangan Imam An-Nawawi, kitab Imam Asy-Syirazi yang cuma sekitar 100 lembar halaman ini akhirnya berubah menjadi kitab yang luar biasa besar, sebanyak 20 jilid lebih. Ini semuanya karena beliau menulis. Dan tentu saja untuk menghasilkan tulisan yang seperti itu, kita mesti membaca terlebih dahulu
mengisi diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan. Dan kenapa kita mesti menulis? Karena ada sebuah patah yang mengatakan bahwa al-ilmu kat-tuyur, ilmu ini bagaikan burung, sehingga tangkaplah ia dengan cara menulisnya. Jadi ketika kita belajar sesuatu hal, lalu kita hafalkan sesuatu hal, kita tulis kembali apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang telah kita hafalkan, maka akan memudahkan kita nantinya untuk mengingat kembali segala pengetahuan-pengetahuan yang sudah pernah kita pelajari. Sehingga pentingnya menulis sebagai sebuah catatan dokumentasi, pada saat kita butuhkan, pada saat kita mungkin terlupa, kita bisa membacanya kembali. Jadi demikian kawan-kawan semuanya ya. Jadi kenapa kita penting sekali menulis? Karena yang pertama sekali, al-ilmu kat-tuyur, ilmu itu bagaikan burung, tangkaplah ia dengan cara menulisnya. Demikian juga dengan catatan fikih ini. Kenapa saya memberikan nama catatan fikih? Karena dengan mencatat, ini tujuannya untuk melawan lupa. Sehingga catatlah, dengan mencatat maka akan terhindar dari kelupaan-kelupaan. Jadi semoga pembahasan kita hari ini menginspirasi kawan-kawan semuanya untuk semakin giat menulis dan menambah pengetahuan-pengetahuannya, sehingga dengan bertambah pengetahuan bertambah pula topik yang akan kita tuliskan pada catatan-catatan kita. Oke, sampai jumpa semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.